Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadira Lafidara. Di sini aku ingin menjelaskan materi mengenai Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Di tengah dunia yang penuh dengan keraguan dan kebimbangan, namun Al-Quran hadir menjadi kebenaran bagi kita semua. Seperti yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya Al-Quran tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertanya. Al-Quran merupakan kalam Allah yang tidak memiliki keraguan di dalamnya, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sebagai berikut. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya, terdapat landasan teori pilar keyakinan Al-Quran, yaitu yang pertama adalah kesempurnaan sumber min illah, yang artinya Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah karena merupakan ucapan dari Rasulullah SAW yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, adanya penjagaan otentitas atau hifzul kitab yang telah Allah jamin kemurnian dan keasliannya, serta terdapat bukti dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar melihatnya. Ketiga, kejelasan tujuan atau hudal muttaqin yang merupakan fungsi utama dari Al-Quran sebagai petunjuk atau hidayah yang sempurna karena menjelaskan konsep tauhid, syariat, etika, dan kisah-kisah sejarah para nabi. Selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran sebagai intelektual atau ijaz, yakni memiliki dimensi mukjizat Al-Quran. Yang pertama adalah ijaz lughawi atau kemukjizatan bahasa, yaitu gaya bahasa Al-Quran yang berada pada level tertinggi karena mampu menyentuh akal dan jiwa secara bersamaan. Dalil Quran Surat At-Tur ayat 34. Yang kedua, ijaz ilmiah atau kemukjizatan ilmiah, yaitu Al-Quran mengandung isyarat ilmiah yang baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern berabad-abad setelah diturunkannya Al-Quran. Contohnya seperti tahapan penciptaan manusia, adanya teori Big Bang, ataupun orbit benda-benda langit. Dan yang ketiga, ijaz tasyri' atau kemukjizatan hukum syariat. Al-Quran bersifat sahih likuli zamanin wa makanin, yang artinya baik untuk setiap masa serta mampu menciptakan peradaban yang adil dan seimbang antara dunia dan akhirat. Selanjutnya, bukti historis dan konsistensi. Konsistensi dan verifikasi sejarah terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu konsistensi internal, di mana tidak ada kontradiksi karena Al-Quran secara keseluruhan tidak mengandung ayat yang bertentangan, serta memiliki bukti yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 82. Yang kedua, adanya pengakuan pihak luar atau non-muslim, karena sudah banyak peneliti dan para ilmuwan yang mengakui bahwa kemurnian Al-Quran melalui sudut pandang sejarah menjadi salah satu kitab tertua yang paling terjaga otentitasnya. Yang ketiga, bukti praktis atau adanya perubahan umat. Al-Quran telah berhasil mengubah masyarakat Arab yang jahiliyah menjadi peradaban yang berakhlak mulia dan berilmu dalam waktu yang cukup singkat, merupakan kekuatan transformatif yang menjadi bukti kebenaran isinya. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Al-Quran merupakan kitab yang telah terbukti la raiba fihi karena sudah tidak ada keraguan di dalamnya. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, beberapa pemahaman akan makna Al-Quran terdapat langkah relevan yang dapat diambil seperti membangun keyakinan yang kokoh. Tujuannya untuk membangun fondasi keyakinan atau iman yang teguh terhadapnya, menjadikan pedoman utama. Karena sesuatu yang sempurna dan bebas dari kesalahan adalah sesuatu yang layak untuk dijadikan pedoman. Mempelajari dan mendalami tadabbur, yaitu untuk memahami pesan, hikmah, dan petunjuk yang terkandung. Dan yang terakhir yaitu refleksi dan koreksi diri, serta menyampaikannya dengan penuh rasa percaya diri. Mari jadikan keyakinan ini sebagai motivasi untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran sebagai ajaran kehidupan sehari-hari. Sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.